Bisa dipatorinte toba ini sama mesa-mesa. Pano to mana? Isolamo solo roko sa pasti dari STM. Ndana po. Kongling. Jasian din doon. Jaya. Iya. Emang mati ada dua. Tentara liar no. Tentara Budi. Tentara plastik. Dari pagi sampai malam. Jadi wajah sendiri. Sadio. Keres. Apa nih itu? Wah, mingguan. Tadi ya. Dan salam alaikum. Kami ako polo madatang na temay pekaindoran, pekamberan, saburan pandita. Tu sempat majuren lante bom totemo. Sialako mintuk penatua diaken dari berbagai denominasi. Tagen ako toma parenta kiden itu mayuren lante bomito temo. Tabe ako mintuk upo ambena upo indona. Bongi temo yamo bongi mak pentalunna dinai lan kami nomban pak pakatan. Jadi mai mo kami tamen tamalan acara mak penduana yang tujuana kami nomban pak pakatan. Lago toronin toronan de torong panah ta ite kami banyak te ibena. Shalom, selamat malam orang tua serta saudara-saudara. Ibadah penghiburan kita telah dimulai. Kita tinggalkan segala kesibukan kita fokuskan hati kita ke hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan dan segenap keluarga sebagai saudara di dalam Tuhan, kita hadir dalam pelataran rumah duka ini menyapa dan menghibur keluarga atas meninggalnya ibu yang terkasih, Ibu Marta Messa. Mari datanglah kepada Tuhan, sang sumber hidup, kekuatan dan penghiburan. Kita menyanyi dari kumpulan duka kelam. Tuhan
dalam ibadah ini adalah dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Kita masuk ke dalam litani mengenai realita manusia. Mari kita ucapkan bersama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita nilai firman dengan selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan sesaat lagi akan diperdengarkan di tengah-tengah keberadaan kita saat ini. Untuk itu mari kita mohon pertolongan Tuhan memahami kebenaran firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Allah, di dalam duka cita yang kami boleh rasakan yang dialami oleh keluarga di tempat ini, kami tetap percaya bahwa Engkaulah yang selalu ada memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi segenap keluarga. Kami memuji-muji Engkau, menyatakan pengakuan iman kami melalui pujian yang baru saja kami sampaikan. Kamu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tempat ini Tuhan, telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang menolong hamba-Mu ini agar senantiasa dimampukan menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bagi setiap kami yang akan mendengar urapan yang daripada-Mu yang sama ya Tuhan, tetap kami perlukan. Sehingga pembacaan firman Tuhan pada ibadah penghiburan di malam hari ini, saya telah memilih dari pembacaan kitab 2 Tawarik pasal 20, 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dalam suasana seperti ini,
kita semua tentu mengharapkan adanya kekuatan yang boleh kita tetap alami, serta kita terus dimampukan untuk boleh merasakan, untuk kembali melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Dan memang dari waktu ke waktu pengalaman hidup telah mengajarkan kepada kita bahwa ada waktu di mana kita berdiri, bekerja, ada waktu di mana kita harus duduk dengan tenang, ada waktu di mana kita harus tidur, bahkan ada waktu di mana kita sudah tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Itu realita yang harus kita terus boleh mengerti dan pahami, bahwa hidup ini sungguh berada di dalam kendali kuasa Tuhan. Perang ini adalah sesuatu berita yang sangat menakutkan bagi siapa saja. Kenapa menakutkan? Karena perang itu tentunya akan meninggalkan trauma yang berkepanjangan di dalam kehidupan orang-orang yang mungkin melihat peristiwa itu, bahkan mengalaminya secara langsung. Ini ada di antara kita yang langsung membayangkan negara yang saat ini hingga saat ini masih berada di dalam masalah ini. Kita tentu melihat, kalau kita rajin buka sosmed atau berita tentang perang atau menonton, salah satu sebab yang akan muncul dan masalah berkepanjangan itu adalah tinggalnya trauma yang membutuhkan yang namanya kedamaian. Tetapi di dalam sebuah hidup kecil sendiri yang seperti rumah tangga itu membutuhkan yang namanya ketenangan, rasa damai sejahtera. Tapi persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang ada adalah kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan bahwa hati kita bisa terang. Hati kita bisa terang, pikiran kita bisa terang. Ketika rasa ketakutan itu sudah muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, sebenarnya kita sedang berada di dalam medan perang. Bangsa yang berada di sekitarnya, yakni Bani Amon dan juga Moab ini, sesegera mungkin akan mengepung mereka dan akan melakukan perlawanan perang kepada mereka. Dan di dalam keadaan gelisah, di dalam keadaan yang panik, di dalam keadaan yang takut, banyak orang dapat dikatakan seperti itu sudah tidak lagi mampu untuk berpikir dengan baik atau merancang dengan baik apa langkah yang harus diambil, ditempuh sehingga ia dapat melewati masalah atau pergumulan hidup itu. Ada sesuatu hal yang harus dilakukan secara tiba-tiba, tentunya semuanya itu tidak dapat berjalan dengan baik dan akan mempengaruhi cara kita bagaimana kita harus bertindak. Langkah yang ia ambil atau yang ia tempuh adalah hidup, pergumulan kehidupan, mau lari dari masalah, tidak berani untuk menghadapi tantangan, lari bersembunyi, bahkan melemparkan semua masalah itu kepada orang lain. Ketika sebuah bangsa mengalami sebuah persoalan yang besar, kalau di situasi kita sekarang ini, saya kurang tahu bangsa melakukan apa, tapi yang pernah saya lihat adalah ketika bangsa Indonesia mengalami sebuah pergumulan, ya, menyalakan 1000 lilin, itu sebuah gerakan-gerakan. Tindakan seperti ini mau menunjukkan bahwa kami terbatas Tuhan. Kami tidak mampu untuk bergerak dengan sendirinya tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, lalu apa yang terjadi? Ketika cara seperti ini ditempuh oleh seorang Yosafat bersama dengan bangsanya, pikiran kita pasti mengatakan bahwa
Orang yang mau diserang dalam keadaan situasi perang tanpa persiapan apa-apa tentu kalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sejenak kita bersaat teduh. Berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ungkapkanlah itu di hadapan Tuhan, di dalam hati dan pikiranmu seharian. Sebab kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Selalu ada maksud dan rencana Tuhan untuk tetap mempersiapkan kita menghadapi hari-hari selanjutnya. Amin. Silakan pujian penghiburan secara berturut-turut. Yang pertama dari keluarga pelayan, yang kedua PKB Batu Baik, dan yang ketiga PWGT Jemaat Dimbo.
Kepala
seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kita tenang, mari kita menghadap Tuhan. Di dalam doa kita berdoa, senantiasa hanya kepadamu ya Tuhan kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami, sebab Engkaulah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi kami sekalian. Ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman, di tengah suasana duka cita yang kami alami, kami tetap terhiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan tetap termeterai di dalam hati pikiran kami, hikmat yang daripadamu, sehingga terus dimampukan untuk dapat menata pelayanan demi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan, tanpa juga kami berdoa buat keberadaan pemerintah kami. Engkau kiranya ya Tuhan memberikan hikmat, kuat dan sehat, sehingga terus dimampukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan, sehingga terus dimampukan juga untuk mengayomi masyarakat di mana mereka berada, secara khusus di tempat kami di Lembang, Pemanukan. Bapa di surga, kami juga dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk itu tuntunlah langkah kami jauh dekat perjalanan yang akan kami tempuh ke depan. Biarlah ya Tuhan kami tetap diberi selamat oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa pengharapan kami, bahkan rasa terima kasih kepadamu ya Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dalam menjalani kehidupan beriman, pergilah, tetaplah kuat menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa Allah sumber penghiburan sejati bagi segenap rumpun keluarga dan segenap jemaat Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gamo to kami memban pakatana lantai bonto temo na kuat semangat lako ibu pendeta te napaki puang untuk mempata lantai bongete nah siumpun atau di pak pesanan lako kita soranasang labi lako siuluk tumengkarang ko kamu mau naturi tole pa
acara PDRI setelah di acara dilanjutkan dengan kegiatan Citarum. Penyampaian yang kedua bila ada dari pemerintah setempat. Kita tahu ko Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta segenap majelis gereja dari beberapa denominasi yang hadir. Kita tahu ko Bapak pengantar, Ustaz-Ustazah Kedin Turampu. Kita tahu ko turunan di Kombina, turunan di Pindona, lalana telema lagu tunda di waktu kira-kira Pak Bana Lembang. Kita tahu ko turunan to aparenta, lembena telema lagu tunda di waktu kira-kira Pak Bana Lembang. Siang kita tahu juga ko tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kita yang jabun Limbong. Untuk sekarang kita dalam berduka. Saat ada nomor jual karangan baru-baru menimang kote tidak dua tuh warga atas jong cuma madem satu madem usau iya dan atau tujuan palasa bayi itu dulu batu baju palopo ya saya mau nena jong namanya Bang Koduka ini honest. Bisa 1 jam yang lalu nggak salah itu kami yang dimana kita doakan semua mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sini Tuhan nantinya. Sangat baik yang untuk sama buku 2 buku Bukada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam. Ikuah semangat aku Bapak Kepala Lembang. Ada naukan na apa tena perampo Bapak Kepala Lembang kok kita warga Butuh Limbong lata perhatikan tongan. Namanya si teruna acara yang keempat dengan penguangan natura. Oh kami meto natura lata uangkan. 1.000 Satu tutup pisan kami kamu pentalun indah Negia seratunya nanti semuanya 100 pisang kami 1.000 mesa jutapin pentalun Negia Jomar Pira Tanika ya tentu zaman ini 100 batal batal tahu play 100 ini dia sebatal itu dia 100 pisan 100 penduan 1.000 pentalun Negia pada motor bersemangat 5 yaitu ungkapan hati waktu bayanan kada malik jomai keluarga kepada wakil keluarga kami silahkan. Bersemangat laku pembawa acara yang sudah memberikan kami kesempatan. Sitongan na po tika di tepa kuah nama kamu soalnya ketua panitia. Saya berdiri di sini mewakili 4 adik saya, kami juga bersaudara. Tadi Ibu Pendeta bilang ada berapa orang, kami juga bersaudara dan mulai rasakan
Pertama-tama mereka tabena laku olona Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja dari Gereja Toraja, Jemaat Limong, Jemaat Batbai, Jemaat Kapak-Kapak, Jemaat Matan Akademi, dari Badan Pengurus Kelas Istilanan, juga dari Jemaat Tetangga, dari Kibaik dan Kemainjil. Mereka tabena lako Toma Parentah, Pak Kepala Lembang, Kepala Dusun, dan unsur pemerintah yang lain. Mereka tabena lako Kupambena Pundona, Kupo Tomotuana, ketika ibu kami meninggal, usianya mungkin sekitar di KTP 74 tahun. Itu sekitar satu tahun 9 bulan ayah kami meninggal akhir Januari tahun lalu. Jadi ketika meninggal kakek Desean sekitar usia 83 di KTP, tapi seharusnya 85, sementara Desean bayinya 74 tahun. Jadi menurut Mazmur itu sudah dapat bonus 4 tahun, kan 70 tahun ya menurut Mazmur. Dan selama ini tidak ada keluhan yang berarti dari Desean. Paling yang sering dikeluhkan itu mah dan juga susah tidur, tapi karena itu keluhan yang sudah lama, jadi sepertinya kami anak-anaknya menganggap tidak ada yang terlalu serius. Dan akhir tahun lalu ketika dibawa ke Makassar dan check up, sebenarnya tidak ada yang organ-organ tubuh yang bermasalah. Tapi ternyata mulai awal tahun ini pelan-pelan tidak bisa berjalan, susah berjalan, tidak bisa berdiri, dan akhirnya semua dibantu. Jadi Bapak Indri, Mama Indri memperlakukan seperti bayi, disuapin, dimandiin, dan lain-lainnya. Kemudian hari Minggu sekitar 2 minggu yang lalu Bapak Indri telepon agak malam. Itu dia pun Indri kemat teleponi na kama selang na sabayan na tak jelas sama kada, berarti ada yang tidak wajar. Ma telepon na kwa penataan na bisa kemandian mama kami rumah sakit. Nah, rupanya mama ada infeksi di paru-paru, jadi mungkin banyak dahak yang membuat maka susah masuk, dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian suster dokter minta untuk disonde, makanya dimasukin lewat hidung, selang lewat hidung. Jadi pagi-pagi pas dalam perjalanan mau ke Jakarta, kebetulan kami tinggal di Bandung, rumah di Bandung, tapi kantor di Jakarta. Jadi dalam perjalanan Mama Indri telepon, kalau dipakai salam, pas di samping Mama Sian bilang, kalau bisa yang lain jangan dulu. Saya juga pikir kasihan kalau pakai selang karena akan menyakitkan. Kemudian Tika kembali dan Tika bilang, Mama sepertinya sudah bisa makan. Saya merasa sepertinya sudah cukup baik perkembangan
kesehatan mama. Tapi ternyata infeksinya sudah parah, dan ketika hari Kamis malam terakhir makan dan setelah itu besoknya sudah tidak merespon. Kemudian hari Jumat Tika telepon, mama sudah masuk ICU. Saya berpikir bahwa sepertinya waktunya mama tinggal sedikit. Kemudian saya meminta ke Pak Pendeta David, pendeta kami Jemaat Bandung, untuk berdoa. Pak Pendeta, saya tanya, ini mau didoakan untuk kita serahkan atau bagaimana? Lama penang semua, ya mungkin sudah kulit, tapi ya tidak tega juga. Jadi saya bilang ke Pak Pendeta, yang terbaiklah dari Tuhan. Kemudian lewat video call, kami video call, ada WNS, ada Bapak Moy, ada Bung Indri dan Pika di rumah sakit, dan sepertinya mama masih merespon kalau mendengar, kelihatan dari monitor yang ada di sampingnya. Jadi sepertinya dia masih bereaksi ketika dia mengenal suara, dan ketika Pak Pendeta mengatakan Pamototo Kekapato Kenami, lonjakan di monitor memperlihatkan bahwa mama merespon dan berdoa. Setelah berdoa, Pak Pendeta kemudian telepon. Saya tentram. Saya bilang, artinya apa Pendeta? Pak Pendeta bilang, mungkin mama belum akan pergi, masih kuat, atau mama sudah merasa plong, imannya kuat untuk pergi. Kemudian sorenya persiapan pulang ke Bandung. Dalam perjalanan ke stasiun kereta cepat kereta Ulus, saya naik Grab. Kebetulan di jemaat kami persiapan biasanya kita lewat video conference karena tempatnya berjauhan-berjauhan. Sambil kita persiapan, Tika telepon, mama sudah pergi. Jadi begitu cepat pergi, telah masuk. Kemudian saya menelpon adik-adik yang lain, kemudian ada beberapa saudara telepon memberitakan, dan mama saya sendiri tahunya lewat orang lain, karena lewat Zoom. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kami berlima ini mengangkat tanggung jawab untuk menguburkan orang tua ini. Tapi kemudian hari Minggu ketika ke gereja, bapaknya Pika telepon, tidak dimusul ya, muridnya kuatnya kok rusak banget, kayak ada persiapan atau perencanaan. Kemudian bapaknya Pika bilang, jangan khawatir, segenap jemaat, majelis, patondokan, keluarga akan bersama-sama untuk kita menguburkan orang tua. Pokok semangat. Jadi kemudian kami diskusi untuk waktu yang kita alami pada saat ini. Jadi kalau melihat apa yang kami alami, kami sangat tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan, dan tentunya melalui segenap jemaat, majelis gereja, segenap patondokan, tetangga, keluarga semua yang sudah bersama-sama untuk mempersiapkan semua rangkaian acara ini, mempersiapkan tempat berhari-hari dari pagi sampai malam
datang di tempat ini. Bahkan biasa ke mau siapa na demo te selesai biasa mabongi mau dempang siapa bersemangat tumintu atau tumintu na Pak Tunduan ni laku kami tumintu na Pak Tunduan apapun bentuknya, sambayangan, natura, bahkan karangan bunga yang ditujukan sangat menguatkan kami, juga lewat telepon, WA, dan ucapan di medsos, semua menguatkan kami. Bersemangat untuk NATO, kaki bela belai untuk pendalamnya Sulawesi. Mak bersemangat dukakan sebelum lama masuk rumah sakit, sebelum meninggal, Majelis Gereja Pendeta sudah berkali-kali bersama dengan anggota kami, baik ketika masih di rumah ini, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga majelis selalu datang menopang dari jemaat Limbong, juga karena dibawa Bapak Indri ke Buntu Datu dari Ibu Pendeta dari jemaat Matana. Saya tahu bahkan dulu ketika kakek Desian juga di sana selalu datang didoakan, juga Bapak Pendeta dari Kibai juga selalu datang berdoa masih gereja. Semangat tumintu Pak Kamayani sama yang di Sulawesi laku kami telah silangan lewat Ibu Pendeta dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Limbong, laku puji-pujian dari keluarga pelayan PKB Batu Bayi dan juga PWGT Limbong. Tadi saya sempat bilang ke Mas ya, belok beliau oleh Sulawesi kebenaran. Pertama tuh PKB ini dan nolong. Salam PKB. Tolong di sampah. Rupanya PKB klasis mendapatkan juara 4 ya. Waduh. Nomor 1 iya. Iya, bersemangat tuh pelayanan untuk malam ini. Kemudian bersemangat laku tomak perintah yang sudah mendukung kemarin Bapak Kepala Dusun dengan cepat memberikan surat izin. Sempat pada koyak ingkar tema tanda tangan. Bukai ko mga mumali, na keluarga ko. Tanda-tanda kaya bang ito surat, lalu gampang. Saya wajah na bawa, bersemangat tunintu pelayan dari pemerintah, juga selama acara keamanan yang kita lihat bersama sangat baik. Kemudian Mak bersemangat juga kan nih lako mintu keluarga inti atau Banua ada cukup banyak yang boleh datang dari awal sampai saat ini, juga sampai kami berharap bahwa kita boleh bersama-sama besok memakamkan orang tua kami. Nah lagi belum lah ya kami manda. Bersemangat tuh mintuna tuh pokok laku kami na puang murah tuh umpah balai laku kita Sulawesi. Bersemangat. Yeah.
bating tumarang Tante Mario. Tante Mario. anta si misa inala. Si pagkadamelor kumkaronin dito. Dari utira na.